Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky, NIM F1G1 20053. Di sini saya akan memaparkan tentang pemrosesan dengan program. Yang pertama yaitu pemrosesan. Unit pengelola pusat atau CPU berperan untuk memproses arahan, melaksanakan pengiraan, dan menuliskan laluan informasi menerusi sistem komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storan bagi melaksanakan arahan-arahan berkaitan. Contoh sebuah CPU dalam kemasan BGA ditampilkan terbalik dengan menunjukkan kaki-kakinya dalam arsitektur von Neumann yang asli. Ia menjelaskan sebuah unit aritmatika dan logika dan sebuah unit kontrol. Dalam komputer-komputer modern, kedua unit ini terletak dalam satu sirkuit terpadu, yang biasanya disebut CPU. Unit kontrol menyimpan perintah sekarang yang dilakukan oleh komputer dan memerintahkan ALU untuk melaksanakan dan mendapat kembali informasi dari memori yang diperlukan untuk melaksanakan perintah itu, dan memindahkan kembali hasil ke lokasi memori yang sesuai. Sekali yang terjadi, unit kontrol pergi ke perintah berikutnya, biasanya ditempatkan di slot berikutnya, kecuali kalau perintah itu adalah perintah lompatan yang memberitahukan kepada komputer bahwa perintah berikutnya ditempatkan di lokasi lain. Unit pengelola pusat atau UPP merujuk kepada perangkat kelas komputer yang memahami dan menjelaskan perintah dan data dari perangkat lunak. Istilah lain prosesor atau pengelola data yang sering digunakan untuk menyebut CPU. Adapun mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dari sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor sirkuit terpadu tunggal ini umum digunakan dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU. Yang kedua yaitu cara kerja CPU. Saat sistem atau instruksi dimasukkan ke processing devices, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input store write. Apabila berbentuk instruksi, ditampung oleh kontrol unit di program store write. Namun apabila berbentuk data, ditampung di word store write. Jika register siap untuk menerima pengerjaan eksekusi, maka kontrol unit akan mengambil instruksi dari program store write untuk ditampung di instruksi register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusril, NIM F1G117063. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu input dan hasil. Saat sebuah program dieksekusi, data mengalir dari RAM ke sebuah unit yang disebut dengan bus, yang menghubungkan antara CPU dengan RAM. Data kemudian didekode dengan menggunakan unit proses yang disebut sebagai pendekoder instruksi yang sanggup menerjemahkan instruksi. Data kemudian berjalan ke unit aritmatika dan logika atau biasa disebut ALU yang melakukan kalkulasi dan perbandingan. Data bisa jadi disimpan sementara oleh ALU dalam sebuah lokasi memori yang disebut dengan register supaya dapat diambil kembali dengan cepat untuk diolah. ALU dapat melakukan operasi-operasi tertentu, meliputi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pengujian kondisi terhadap data dalam register, hingga mengirimkan hasil pemrosesannya kembali ke memori fisik, media penyimpan, atau register, apabila akan mengolah hasil pemrosesan lagi. Selama proses ini terjadi, sebuah unit dalam CPU yang disebut dengan penghitung program akan memantau instruksi yang sukses dijalankan, supaya instruksi tersebut dapat dieksekusi dan urutan yang benar dan sesuai. Oke, materi selanjutnya yaitu program. Program komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer. Banyak program komputer berisi jutaan perintah, dan banyak dari perintah itu dilakukan berulang kali. Komputer tidak mendapat kemampuan luar biasa mereka lewat kemampuan untuk melakukan perintah kompleks, tetapi mereka melakukan jutaan perintah sederhana yang diatur oleh orang atau programmer. Programmer memperkembangkan set-set perintah untuk melakukan tugas biasa dan membuat set-set perintah itu tersedia kepada programmer lain.
Kebanyakan komputer kelihatannya melakukan beberapa program sekaligus. Ini biasa disebut dengan multitasking. Pada kenyataannya, CPU melakukan perintah dari satu program, kemudian setelah beberapa saat CPU beralih ke program kedua dan melakukan beberapa perintah. Jarak waktu yang kecil ini disebut dengan irisan waktu atau time slice. Ini menimbulkan khayal program lipat ganda yang dilakukan secara bersamaan dengan memberikan waktu CPU di antara program. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas ini disebut dengan kernel suatu sistem operasi. Komponen komputer terdiri atas dua bagian besar, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware. Prosesor atau CPU disebut sebagai unit yang dapat mengolah data, kemudian memori RAM, tempat penyimpanan data sementara, hard drive, media penyimpanan semi permanen, perangkat masukan adalah media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU, seperti mouse, keyboard, dan tablet. Dan yang terakhir yaitu perangkat keluaran atau media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pemrosesan CPU, seperti printer dan monitor. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hale dengan NIM F1G1 213. Saya akan mempresentasikan aplikasi software alat untuk pengguna. Software adalah sebuah data yang diprogram dan disimpan secara digital yang tidak terlihat secara fisik tetapi terdapat dalam komputer. Software atau perangkat lunak dapat berupa program atau suatu perintah dan instruksi yang dengan melalui software, komputer dapat beroperasi atau menjalankan suatu perintah. Software juga dapat dikatakan sebagai penggerak dan pengontrol hardware atau perangkat keras. Adapun fungsi software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang pertama, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang kedua, sebagai penghubung antara software-software yang lain dengan hardware. Yang ketiga, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Secara garis besar, software dapat dibedakan menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengorganisasikan semua komponen mesin komputer. Contoh sistem operasi, Macintosh, Linux, Unix, dan Microsoft Windows. Yang kedua, program aplikasi adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Yang ketiga, program bantu adalah suatu program yang berfungsi untuk membantu sistem operasi. Contoh program bantu yaitu Mozilla Firefox, Antivirus, Winamp, FLV Player, dan PC Tools. Yang keempat, bahasa pemrograman adalah suatu program yang berbentuk assembler, compiler, atau interpreter. Contoh bahasa pemrograman yaitu ISP, HTML, Visual Basic, Pascal, Java, Delphi, PHP, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis-jenis software. Yang pertama, freeware adalah perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Freeware umumnya disumbangkan kepada komunitas-komunitas, namun memiliki hak sebagai pengembang dan pengontrol dalam mengembangkan aplikasi selanjutnya. Freeware akan memberikan source code jika pengembang aplikasi berhenti mengembangkan produk freeware kepada pengembang lain atau mengumumkan freeware tersebut bebas untuk dikembangkan secara bersama-sama. Kedua, shareware
adalah perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaan fungsi dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Yang ketiga, firmware adalah aplikasi perangkat lunak yang tersimpan di ROM atau biasa disebut read-only memory. Firmware tidak dapat berubah walau tidak dialiri oleh listrik dan tidak dapat diubah tempat penyimpanannya di ROM, tetapi dapat dimodifikasi bergantung dari jenis ROM-nya, seperti EEPROM atau flash ROM. Masih dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, open source software adalah perangkat lunak yang kode sumbernya untuk diubah, dipelajari, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Karena sifat perangkat lunak sumber terbuka adalah pengembangan oleh suatu komunitas atau kelompok yang terbuka mengembangkan perangkat lunak sumber terbuka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Asia dengan NIM F1G1-251 yang akan mempresentasikan tentang sistem software. Hubungan software dan hardware. Hardware merupakan suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer. Dapat dilihat dengan cara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Software merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak dapat dipegang. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Sedangkan software adalah sekumpulan instruksi yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah, seperti memberikan informasi tentang hardware, menentukan fungsi hardware, dan menjalankan sistem. Demikian presentasi dari saya, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Niput Nilasari, NIM F1G1-249. Saya akan membacakan materi tentang interface pengguna. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seseorang user berinteraksi dengan aplikasi website tersebut, serta bagaimana informasi di tampilan layar. User interface sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan struktur informasi. Tujuan dari user interface adalah untuk meningkatkan stability dan tentunya user experience. Mengapa user interface itu penting? Karena user interface adalah salah satu faktor yang menentukan peningkatan trafik website. User interface bisa menjadi faktor apakah seseorang tertarik untuk mengunjungi dan mengekspor website. Kalau mereka senang dengan tampilan interface Anda dan experience mereka menggunakan website tersebut, maka kemungkinan besar mereka akan mengunjungi website tersebut. Jadi Anda harus selalu memperhatikan user interface website saat Anda sedang mendesain website. Sedangkan karakteristik user interface yang baik terbagi menjadi 8. Yang pertama, jelas. Memiliki UI yang jelas adalah salah satu elemen penting dalam desain user interface. Tentunya tujuan dari desain user interface adalah agar orang-orang bisa menggunakan dan berinteraksi dengan sistem dengan mudah. Jika orang-orang tidak bisa mengerti bagaimana cara menggunakan dan menavigasi website tersebut, mereka pasti akan bingung. Yang kedua yaitu singkat.
Tentunya memiliki user interface yang jelas akan membuat user experience Anda bagus, tetapi Anda juga harus hati-hati agar penjelasan Anda tidak terlalu panjang. Kalau Anda meletakkan definisi dan penjelasan pada setiap bagian website tersebut, website Anda akan terlihat lebih berantakan. Yang ketiga yaitu familiar. Mungkin salah satu kata yang sering Anda dengar saat membahas desain web adalah intuitif. Yang keempat, forgiving. Anda mungkin pernah melakukan kesalahan saat sedang mengakses website. Design dan SEO mungkin sudah familiar dengan istilah responsive. Untuk user interface sendiri, responsive memiliki beberapa arti yang berbeda. Yang pertama, responsif berarti cepat. Interface website Anda harus bisa bekerja dengan cepat. Jika interface Anda bisa loading dengan cepat, tentunya user experience Anda akan semakin baik. Yang keenam, konsisten. Dalam mengembangkan user interface, konsistensi pada interface dapat membantu user untuk mengerti pola dari satu interface. Mereka bisa mempelajari apa kegunaan tombol, tabs, ikon, dan berbagai elemen yang ada pada interface tersebut. Yang ketujuh, menarik. Poin yang satu ini mungkin bisa dibilang subjektif, tetapi interface akan lebih baik jika mereka memiliki tampilan menarik. Yang dimaksud dengan menarik di sini adalah interface Anda menarik untuk digunakan. Poin yang terakhir adalah efisien. User interface yang baik harus memastikan bahwa website dan aplikasinya bisa digunakan dengan efisien. Agar Anda bisa membuat user interface yang efisien, Anda perlu tahu dulu apa yang ingin user capai dan biarkan mereka melakukan langkah-langkah tanpa banyak masalah. Sekian dan terima kasih.